Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kang Mas, Mbak Yu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa menjalankan tugas-tugas kita, diberikan umur panjang untuk sama-sama memperbaiki ibadah kita, untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah, yang semua kita diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar agar menjadi muslim sejati sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kang Mas, Mbak Yu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kang Mas, Mbak Yu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, saat ini dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan haji atau bulan kurban, bulan yang dimuliakan dengan sebutan Ashurul Hurum. Pada bulan ini 4.000 tahun yang silam telah terjadi peristiwa besar dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, yang petilasannya telah diabadikan untuk manusia sebagai jalan penghambaan kepada Allah, yaitu disyariatkannya ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Perlu kita ketahui dan semua sudah sama-sama mengetahui bahwa hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain bagi setiap muslim yang mampu, yang ia merupakan rukun Islam yang kelima. Jika seseorang telah memenuhi syarat-syaratnya, maka ia wajib melaksanakan haji 1 kali seumur hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Ali Imran ayat 97. Pengertian mampu atau istilahnya istitoah dalam ayat itu ialah mampu menyediakan biaya perjalanan pergi dan pulang, serta biaya hidup keluarga yang ditinggalkan, serta memiliki kesehatan yang baik untuk menempuh perjalanan dan pelaksanaan haji di Mekah, serta terjaminnya keamanan di perjalanan. Di samping itu, perlu diteliti hendaknya seluruh ongkos beribadah ke tanah suci haruslah diperoleh dengan cara yang halal dari sumber yang halal. Seseorang harus menghitung hartanya sehingga ketika akan berangkat haji, ia bebas dari semua hutang dan mampu menyisihkan cadangan dana untuk dirinya dan keluarganya serta selama melaksanakan haji, sehingga ia terbebas dari hambatan perbekalan supaya bisa memusatkan perhatian, memusatkan seluruh jiwa raganya untuk beribadah kepada Allah. Kang Mas, Mbak Yu, sahabat gemilang rahimakumullah. Karena itu marilah kita mengukur diri kita masing-masing. Kalau ternyata kita termasuk orang yang mampu, maka segeralah menunaikan kewajiban haji. Jangan sampai ditunda-tunda. Sebab menunda-nunda pekerjaan haji padahal mampu termasuk perbuatan dosa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa orang yang mampu menunaikan ibadah haji kemudian tidak melaksanakannya hingga mati, maka pantas disebut ia sebagai Yahudi atau Nasrani. Melaksanakan ibadah haji itu pada hakikatnya adalah memenuhi panggilan Allah, berkunjung ke rumah suci Baitullah yang merupakan bangunan yang pertama dibangun oleh manusia untuk mensucikan dirinya
ibadah tersebut merupakan sebuah bentuk penyerahan total kepada Allah untuk mencapai hubungan spiritual kepada Allah. Tidak lagi tujuan lain kecuali taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, kita harus yakin bahwa dalam ibadah haji itu mempunyai banyak keutamaan, mengandung hikmah-hikmah tinggi. Keutamaan itu diantaranya: 1. Orang yang menunaikan ibadah haji disucikan dosa dan kesalahannya oleh Allah dan mendapat surganya Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya 1 kali umroh sampai umroh berikutnya merupakan menghapus dosa yang ada di antara keduanya, dan haji mabrur yang diterima Allah tiadalah balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abi Hurairah. Kemudian hikmah yang kedua atau keutamaan yang kedua bagi pelaksanaan ibadah haji, yaitu para jamaah haji ini diberi kehormatan oleh Allah sebagai tamu-tamu kehormatan, tamu terhormat, sehingga doa dan permohonan doa akan dikabulkan oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, wal hujjaju wal ummaratu fabdallahi in da'wahu ajabahum wa in istaghfiru ghufiralahum. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Artinya orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumroh adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka berdoa memohon kepada Allah, niscaya diperkenankannya, dan jika mereka memohon ampunan, niscaya diampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hikmah selanjutnya, biaya yang dikeluarkan untuk berhaji dihitung oleh Allah sebagai infak untuk jihad fisabilillah. Disebutkan dalam satu hadis, an-nafaqatu fil haji kan nafaqatu fisabilillahil dirham bisab'i mi'ati syaf bisab'i mi'ati dhiyaf. Pengeluaran ongkos-ongkos ibadah haji sama seperti pengeluaran ongkos-ongkos untuk perang sabil dan usaha di jalan Allah. 1 uang dirham dengan nilai pahala 700 kali lipat. Hikmah selanjutnya, bagi wanita yang pergi haji, ini mempunyai nilai sama dengan orang yang pergi perang di jalan Allah. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, adakah bagi wanita itu berjihad? Rasulullah SAW menjawab, betul, bagi mereka ada jihad tapi bukan berperang, yaitu haji mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah yang kelima, semua amalan ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji selama Mekah dan Madinah itu pahalanya dilipat gandakan, sebagaimana diterangkan dalam satu hadis, sholatum fi masjidi afdolu min alfi sholati fima siwahu ilal masjidil haram wa sholatum fil masjidil haram afdolu mimmi'ati alfi sholatim fima siwah. Sholat di masjidku, yaitu Madinah, lebih utama 1000 sholat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 sholat di tempat lain. Hadis riwayat Ahmad. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, mungkin kiranya masih banyak keutamaan-keutamaan lain selain yang saya sebutkan di atas, yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah. Adapun hikmah dan manfaatnya yang terdapat dalam haji tercermin di dalam firman Allah yang menyuruh kaum muslimin mengambil hikmah dan manfaat dari nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji. Dalam ini tertuang dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27 sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzim finnasi bil haji ya'tuka
rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyasyadu manafi'a lahum. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai onta. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 27-28. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, manfaat dan hikmah yang terdapat ataupun yang dapat dipetik dari ibadah haji mencakup berbagai aspek kehidupan beragama. Di antaranya yang paling penting adalah aspek iman dan takwa. Iman orang yang melakukan ibadah haji ini menjadi semakin kokoh, bertambah mantap keyakinannya terhadap kebenaran agama Islam. Karena dengan pergi haji, seseorang akan menyaksikan sendiri keagungan Masjidil Haram, Ka'bah, Baitullah, kota-kota suci Mekah dan Madinah, serta tempat-tempat bersejarah sebagai bukti kerasulan dan perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Tentulah semua penyaksian ini bisa menjadi pengalaman rohaniyah yang penting dan merupakan kekayaan batin yang tinggi nilainya untuk memupuk kesempurnaan iman. Lebih-lebih bagi orang yang semula imannya belum mapan. Innas sofa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya sofa dan marwah adalah sebagian dari syiar Allah, sebagai tanda-tanda tempat bertaat kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 108. Karena itu suasana kepasrahan, penghambaan kepada Allah dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah suci ini sungguh amat menakjubkan. Betapa tidak, berbagai kesibukan yang dikerjakan para jamaah yang bertumpu semata-mata untuk ibadah, ucapan-ucapan mereka yang terdengar dan suara-suara yang berkumandang di setiap saat dari segala penjuru hanyalah pujian-pujian dan doa untuk mengagungkan Allah dan mensucikannya. Mereka benar-benar menunjukkan sikap kepasrahan, kebersamaan, kesederhanaan sebagai hamba-hamba Allah di hadapan kebesaran Al-Khaliq, dan pencipta alam semesta. Keadaan ini terlihat jelas ketika semua jamaah haji berkumpul di Padang Arafah menjalani wukuf. Semua wanita memakai pakaian yang sama, laki-laki pun memakai pakaian yang sama. Tak ada perbedaan antara kaya, miskin, pangkat, rakyat jelata, atau sebagainya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari mereka ada jarak, ada batas, saling menjauhi karena statusnya berbeda. Tertentu ya, kemudian yang status itu kadang memisahkan. Tetapi pada saat pelaksanaan ibadah haji, mereka sama dan satu. Disatukan dengan iman dan berbagai macam bersatu dalam kesucian tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang bahasa, bangsa, dan tanah airnya. Semua berkumpul bersama dengan pemandangan yang sama, berada dalam perlindungan dan keridhaan Allah. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, dari uraian tadi maka kita bisa memastikan betapa bahagia dan beruntung saudara-saudara kita yang telah diberi kesempatan oleh Allah menjadi tamu-tamunya di kota suci Mekah dan Madinah. Tetapi ketahuilah bahwa hakikat keberuntungan itu hanyalah akan diperoleh apabila predikat haji yang disandangnya betul-betul menjadi haji mabrur. Sebagaimana Nabi menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa permohonan haji mabrur. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah haji hamba yang mabrur, dosa yang diampuni, sa'i yang disyukuri, dan perniagaan yang tidak merugi. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah. Lalu apakah haji mabrur itu? Apa tandanya? Haji mabrur itu haji yang dalam pelaksanaannya dapat memenuhi semua syarat, rukun dan wajibnya, serta mampu mencegah dari segala perbuatan yang dapat membatalkan haji, baik batal terhadap keabsahan ibadahnya maupun pahalanya. Di samping itu hajinya tidak dicampuri perbuatan-perbuatan dosa dan pelaksanaannya pun benar-benar mencerminkan sifat ihsan dan ketaatan yang ikhlas
karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apakah tanda-tanda yang konkret bahwa haji yang telah dilaksanakan oleh seseorang itu mabrur? Tidaklah ada petunjuk yang jelas atau petunjuk yang qat'i, kiranya hanyalah dapat diperkirakan bahwa di antara ciri-cirinya ialah apabila setelah menunaikan ibadah haji yang menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya, dapat meningkatkan iman takwanya kepada Allah, maka terbukti lebih tekun ibadah atau banyak berbuat amal solehnya daripada sebelum ia pergi. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dimuliakan Allah, akhirnya marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita dengan amaliyah yang nyata. Khusus bagi kita yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima, marilah kita berupaya sekuat tenaga menjadi agar haji yang kita laksanakan benar-benar menjadi hajjam mabruro. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sekelumit ini bermanfaat untuk kita semua. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.